Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda. Ya dulur, aku mau ucapin terima kasih bagi sedulur yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, di suasana puasa kayak gini, kita jangan menurunkan semangat kita untuk bertani lur ya, atau mengolah lahan kita, dan tentunya merawat tanaman yang sudah kita tanam. Agar apa? Agar nanti kedepannya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai target yang kita inginkan. Dan aku mohon maaf lur ya, kalau ini dalam pembuatan videonya itu nanti suaranya itu berisik karena itu anginnya itu amat sangat kencang ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita langsung masuk dalam pembahasan. Kita sekarang mau membahas tentang apa? Ya, pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang gimana caranya supaya peranakan padi kita itu bisa banyak maksimal, tentunya ya kisaran 30 sampai 50 batang per rumpunnya. Gimana supaya tanamannya itu anakannya itu bisa banyak? Nah, kalau kita pengen anakannya banyak itu tentunya kita sudah tahu lur ya, kapan waktu yang tepat supaya kita bisa memaksimalkannya. Nah, terus kapan waktunya yang tepat? Untuk waktu yang tepat untuk perbanyak anakan yaitu adalah usia antara 12 sampai 20 HST ya. Karena apa? Karena pada saat usia ini itu tanaman mudah sekali untuk pemecahan sel atau masih renggang gitu ya. Apanya? Jarak tanamnya itu toh. Jadi dia itu pasti akan mulai pecahan selnya gitu ya, atau peranakannya ya, agar nanti dia bisa tepuk gitu lur, atau rimbun gitu ya. Nah, untuk itu tentunya kita harus memperhitungkan nutrisi apa yang pas yang diberikan agar tanamannya itu tercukupi nutrisinya atau tidak menghambat dari pertumbuhan atau peranakannya itu sendiri. Nah, untuk nutrisinya kita perlu tahu gitu lur ya. Yang pertama yaitu nutrisi tabur ataupun nutrisi spray, karena nutrisi ini amat sangat berperan penting pada saat proses peranakan dari tanaman padi. Kita bahas yang pertama adalah nutrisi tabur. Untuk nutrisi tabur di sini karena sekarang ini khususnya MT kedua ya. MT pertama sama MT kedua kalau bisa itu dibedakan lur ya. Karena apa? Karena itu lahannya itu juga sudah berbeda gitu lur ya, walaupun sama-sama lahannya di tempat itu tuh ya, tapi kan kalau MT pertama kan pengolahan bahan organiknya itu sedikit, tapi kalau di MT kedua kayak gini itu pengolahan bahan organiknya itu kan banyak ya. Didapat dari itu sisa-sisa jerami, terus sisa-sisa rumput yang ada di lahan kan itu kan dibajak gitu ya. Itu otomatis nanti bisa mengakibatkan asam-asaman kalau kita tidak bisa menanggulangi atau tidak bisa memberikan pupuk yang pas untuk tanaman kita. Kalau untuk pupuknya seperti kita kemarin, yaitu kita menggunakan apa? Kita menggunakan urea, Ponska, dan tentunya kita juga menggunakan Pertipos. Nah, untuk penggunaan Pertipos ini sebenarnya itu jarang aku gunakan ya. Karena apa? Karena kita biasanya memainnya cuma urea, Ponska. Karena Ponskanya di kelompok ini belum keluar ya, dan aku masih punya sisa sedikit, yaitu nanti akan aku gunakan di pemupukan pertama. Kalau untuk pemupukan kedua, ketiga nanti kalau ada Ponska ya aku gunakan. Kalau tidak ada ya cukup urea dan Pertipos. Untuk perbandingannya di pemupukan pertama ya, untuk perbandingannya ureanya itu 2, Pertiposnya 1, dan Ponskanya itu 1. Kenapa perbandingannya kok 2, 1, 1? Nah, itu gini. Dalam kebutuhan tanaman itu yang dibutuhkan kan NP dan K. Nah, tentunya kita harus bisa membandingkan atau bisa meraciknya gitu ya, agar sekiranya itu pas. Nah, itu gini lho ya. N-nya itu nanti kan didapat dari urea dan Ponska, dimana ureanya kan 46%, maaf. Dan Ponskanya kan 15%. Itu kalau dijumlahkan sudah 61% ya. Tapi di sini ada tapinya lur ya. P-nya kan juga bisa didapat dari Ponska dan juga Pertipos besar 15 tambah 20% kan sudah 35%, dan K-nya pun itu bisa didapat dari Ponska 12 dan Pertipos 20%, jadinya 32%. Jadi kalau NPK-nya kalau dijumlah berapa?
61%, 35%, 32%. Dan di sini kenapa kita menggunakan N-nya itu lebih banyak daripada P dan K? Nah, kalau untuk memperbanyak anakan padi dan untuk menyuburkan padi paling cepat ya unsur nitrogennya gitu lur ya. Jadi kita nitrogennya itu 2 kali daripada P dan K. Walaupun P itu juga bisa untuk memperbanyak anakan padi, tapi P di sini biasanya kan lama gitu lur ya. Dan untuk peranakannya pun itu tidak bisa seperti kita menggunakan nitrogen. Nah, terus tidak kalah pentingnya, kalau kita sudah melakukan pemupukan pertama kayak gini, itu kita juga harus mensuplainya atau melakukan penambahan nutrisi lewat daun atau lewat spray. Kalau untuk lewat spraynya ini bisa dilihat kemarin di saat penyepraian kedua kalinya ya, dimana kita menambahkan asam amino super. Nah, asam amino super ini adalah pupuk organik yang bertujuan untuk memperbanyakkan anakan padi. Kenapa bisa disebut organik? Karena ini kan bahan utama ya dari daging-daging hewan ya. Namanya hewan ya organik itu lor ya. Walaupun nanti dalam kandungannya itu ditambahi dengan unsur atau plus-plus yang lain, karena ini kan sudah asam amino super, namanya super kan ada plusnya gitu lor ya. Dan setiap produk atau setiap PT atau setiap pembuat atau formulator itu pasti mempunyai racikannya sendiri-sendiri. Nah, kalau asam amino super ini itu plusnya itu banyak lor ya. Satu, dia itu kan juga sudah ada ZPT-nya. ZPT untuk pertumbuhan atau perangsangan akar atau pemecahan selnya gitu ya, agar anakan nanti bisa banyaknya itu lebih cepat. Dan juga di sini dia itu bisa bisa menebalkan dari dinding daun ya. Jadi nanti daunnya itu sedikit lebih keras tapi tidak getas lur ya, atau tidak mudah patah. Walaupun keras tapi itu masih lentur gitu lur. Jadi itu amat sangat baik. Dan di sini pun itu saya tidak menggunakan fungisida ya di penyepraian yang kedua. Cukup menggunakan yaitu asam amino super lur ya. Di penyepraian pertama kan kemarin di usia 1 HST, dan ini yang kemarin yang kedua itu kan di usia 14 HST. Kenapa kita tidak menggunakan fungisida? Padahal kalau cuaca ekstrim atau cuaca sering hujan kayak gini kan bisa terjadi jamur gitu loh ya, mudah terserap jamur. Nah, kalau kita pemberian ini asam amino kan tadi juga sudah disebutkan bisa menebalkan dan juga bisa meningkatkan daya tahan dari tanaman itu sendiri. Jadi daya tahan tanaman atau nanti kalau mau terserang jamur itu lebih kebal gitu lur ya. Nah, jadi kita tidak menggunakan fungisida. Walaupun nanti menggunakan fungisida itu nanti lur, kalau kita pengamatan di lahan itu ada atau sudah ada 1-2 gitu ya. Kalau tidak ada ya alhamdulillah lur ya, kita tidak menggunakannya sama sekali gitu ya di masa di awal-awal tanam atau masa vegetatifnya. Nah, itu tadi lur ya cara kita supaya anakan padinya itu bisa banyak, dimana kita memainkan peran penting yaitu pupuk tabur dan pupuk spray harus saling berkaitan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau kita mainnya di pupuk tabur saja itu sebenarnya juga bisa, tapi tapi nanti akan boros pupuk tabur. Kalau kita menggunakan pupuk spray saja itu juga bisa, tapi tapi kurang maksimal kalau tidak dikasih pupuk tabur. Nah dulur, itu tadi cara kita untuk memperbanyakkan anak padi di MT kedua ini ya, atau di 2025. Bagi sedulur yang masih kurang jelas atau pengen bertanya, bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Aku cukupkan sampai di sini. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum.